Malam itu, Dara akan melahirkan putra pertamanya, yaitu Jan. Tapi sayangnya sesaat setelah melahirkan, Dara justru meninggal. Hal itu membuat Wisnan marah dan menyalahkan bayi itu. Wisnan ingin membunuh bayi itu, namun untungnya nenek berhasil menyelamatkannya. Nenek menyuruhnya merelakan Dara dan melupakannya. Akhirnya Wisnan pun setuju. Wisnan berjalan menuju balkon rumah. Di bawah derasnya hujan, ia bersumpah bahwa ia akan membenci bayi itu seumur hidupnya, tak akan menganggapnya sebagai putranya, dan ia berdoa semoga anak itu menderita seumur hidup. Bayi itu ia beri nama Jan Rai, yang berarti sampah atau biadab. Pagi harinya, Jan dibawa ke gubuk kecil di belakang rumah utama. Di saat acara penghormatan arwah Dara, Wisnan di hadapan nenek Dara dan para pelayan, ia berkata bahwa ia akan menduda seumur hidupnya dan akan berduka selama 3 tahun. Ia juga meminta semua yang ada di rumah melakukan hal yang sama. Saat itu pula datanglah adik sepupu Dara dari provinsi Pijit yang memiliki keanggunan yang mendalam. Dia bernama Wat. Nenek Dara memperkenalkan Wat kepada Wisnan. Ia juga mengatakan bahwa Dara sangat menyayangi Wat. Setelah memberi hormat pada arwah Dara, Wat dan nenek mengunjungi Jan di rumah kecil di kebun. Jan dirawat oleh Pom dan anak yang berumur 1 tahun ini adalah Ken. Wat berkata bahwa ia akan menjadi ibunya Jan. Ia akan tinggal di sini dan membesarkan Jan sendiri. Sang nenek pun senang mendengarnya. Sejak saat itu, Wat tidak pernah kembali ke provinsi Pijit dan menetap di rumah itu. 100 hari setelah kematian Dara, nenek harus pergi meninggalkan rumah. Ia keluar negeri untuk urusan bisnis. Sebelum berangkat, ia berpesan kepada pelayan laki-laki untuk menjaga Wat dan Jan setiap malam dengan ketat. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Wisnan untuk melancarkan niat jahatnya. Ia menyingkirkan pelayan yang menolak untuk mematuhi, memaksa mereka untuk kembali ke Pijit. Somjok yang tadinya adalah pelayan terdekat nenek juga ia taklukkan dengan cara-cara yang licik. Semua pelayan wanita yang dulunya setia dengan nenek, baik tua maupun muda, dijadikan budak nafsu oleh Wisnan, yang lajang maupun yang sudah menikah. Mereka pasrah tanpa ada yang berani melawan, termasuk Pom. Pom adalah seorang janda ibunya Ken. Target berikutnya adalah Wat, adik sepupu dari Dara. Malam itu Wisnan datang ke gubuk belakang bersama Somjok. Mereka menyuap pelayan pria yang menjaga Wat dan Jan supaya pergi dari situ. Setelah mereka pergi, Wisnan bergegas masuk ke kamar Wat yang sedang tertidur lelap. Tiba-tiba Wat terbangun. Wat tahu maksud keinginan Wisnan. Lalu Wat memberikan syarat. Tuan, aku akan memberikan seluruh hidupku untukmu, asalkan kau berjanji satu hal, bahwa sebesar apapun kau membenci Jan, kau tidak akan pernah membunuhnya. Wisnan pun setuju. Ketika sang nenek pulang dari luar negeri, ia sangat terkejut dan marah mengetahui bahwa Wat ternyata telah hamil. Ia memukulnya sambil bertanya siapa yang menghamilinya. Lalu Wat menjawab kalau yang menghamilinya adalah Tuan Wisnan. Ia bergegas menghampiri Wisnan di rumah utama sambil membawa senapan laras panjang. Setibanya nenek di kamar Wisnan, ia lebih terkejut lagi karena melihat Wisnan bersama para pelayan wanita yang setengah tanpa busana. Mereka tertawa riang gembira tanpa ada rasa malu terhadap nenek. Nenek mengancam akan membunuhnya jika mereka tidak menghentikan kelakuan bejat mereka. Tapi justru Wisnan tertawa dan mengatakan kalau senapan itu barang antik dan tidak ada pelurunya. Wisnan mengusirnya dan menakut-nakutinya. Nenek pun lari terbirit-birit dan kembali ke Pijit, kampung halamannya. Suatu hari Jan berada di rumah utama untuk memberi hormat kepada mendiang ibunya.
Lalu datanglah Maekyew, anak dari Wat dan Wisnan. Wat menyuruhnya memberi salam kepada Chan, tapi ia menolaknya dan berkata kasar. Wat memarahinya, lalu datanglah Wisnan yang baru pulang kerja. Ketika Chan memberi hormat kepada Wisnan, ia justru menendang Chan dan berkata, "Bukankah aku sudah bilang bahwa anak ini tidak boleh masuk ke rumah utama?" Wat menjawab bahwa ia di sini hanya untuk memberi hormat kepada mendiang ibunya dan pada Wisnan juga. Lalu Wisnan menggendong putrinya dan meracuni pikirannya supaya ia juga membenci Chan. Chan datang ke pelukan Ken yang kini menjadi sahabatnya. Wat dan Michael sedang berfoto bersama dan mengajak Chan untuk ikut foto bersama, namun kau menolaknya dan berkata pada Chan bahwa Chan bukanlah anak dari ayahnya. Wisnan sedang minum teh dengan Keo di taman. Lewatlah Chan dan Ken. Ken melarang Chan memberi hormat pada Wisnan kali ini saja, tapi Chan tetap ingin memberi hormat. Wisnan yang selalu emosi saat melihat Chan langsung melempar Chan menggunakan cangkir lalu memukulinya hingga luka-luka. Ken bergegas lari untuk meminta bantuan. Ken datang dengan ibunya dan memohon pada Wisnan untuk mengampuni Chan. Chan sedang istirahat di kamar ditemani oleh Ken. Ken berdoa untuk keselamatan Chan. Lalu datang Wat dan menyuruh Ken pergi mandi. Biar Wat yang menemani Chan. Wat menghampiri Chan. Chan bertanya, "Apa benar aku bukan anak ayah?" Lalu Wat menjawab, "Apa masalahnya? Yang penting kau adalah anak ibumu dan keponakanku." Lalu kata Chan, "Aku rindu ibu, aku ingin memeluk ibu." Wat menjawab, "Aku bisa memelukmu." Hari itu di kota sedang ada demo dan pemberontakan terhadap kerajaan. Chan yang berada di sana melihat seorang gadis terjatuh dan ia segera menolongnya. Chan juga membalut lukanya. Gadis itu berterima kasih dan pamit pulang pada Chan. Namun saat ia hendak pergi, Chan menghentikannya dan mereka pun berkenalan. Gadis itu bernama Haishin. Akhirnya Chan pulang ke rumah. Ia pun tak lupa memberi hormat pada ibunya. Saat itu terdengar suara Wisnan dan Wat yang sedang berbincang-bincang. Saat ia hendak turun dari tangga, ia memarahi Chan dan menuduhnya bolos sekolah. Chan sudah menjelaskan kalau ia diliburkan karena ada demo, tapi Wisnan tidak percaya. Wat menyuruhnya memanggil Keo untuk minum teh dengan ayahnya karena ayahnya akan segera berangkat. Di sana terlihat Ken yang sedang adu gulat dengan temannya dan disaksikan oleh para pelayan-pelayan yang lain. Lalu Chan mengatakan pada Keo bahwa ia dipanggil oleh ayahnya. Keo memberi hadiah pada Ken melalui seorang pelayan yang bernama Sai Soi. Ken berterima kasih pada Keo dan Keo menyuruhnya untuk menang lagi di kemudian hari. Lalu Chan menyuruh ibu Ken untuk menyiapkan makan siang untuknya. Malamnya Wat menasihati Keo untuk menghormati Chan dan tidak berbicara buruk tentangnya, terutama saat berbicara pada Chan karena ia adalah
kakaknya. Namun Keo menolaknya. Keo mengira Watt lebih sayang pada Jan daripada dirinya. Dan ia bertanya, apakah karena kau mencintainya? Watt lalu berdiri dan menampar Keo. Ia berkata kalau Keo tidak pantas berkata seperti itu. Keo menangis lalu lari ke kamarnya dan diikuti oleh pelayan pribadinya. Saat itu pula Wisnan datang dan bertanya, ada apa ini ribut-ribut? Watt pun menjawab, aku hanya memberinya sedikit nasihat. Malam itu Jan sedang belajar sambil berbincang-bincang dengan Ken. Di sisi lain, saya pelayan pribadi Keo mengendap-endap keluar dari kamar. Keo diam-diam mengikutinya sampai di depan kamar. Keo melihat pintu kamar ayahnya sedikit terbuka. Lalu ia menghampirinya. Ia diam-diam mengintip kamar ayahnya. Di sana ia melihat ayahnya sedang asyik perang gerilya dengan seorang pelayan wanita. Ken bertanya pada Jan, pukul berapa sekarang? Hampir tengah malam, kata Jan. Ken berkata ia harus segera pergi karena surganya sudah menanti. Ternyata Ken sudah janjian sama Sai-Soi. Ken menyuruhnya masuk ke kamarnya. Lalu mereka memulai pertempurannya. Jan tiba-tiba gelisah dan mengingat waktu kecil saat ia dan Ken diam-diam mengintip kamar ayahnya dan melihat apa yang dilakukan ayahnya dengan seorang pelayan. Lalu Jan mematikan lilin dan turun ke bawah. Ia mengintip kamar Ken dan melihat yang mereka lakukan. Di sekolah, Jan bertemu dengan Haishin lagi, lalu mereka berbincang-bincang. Akhirnya mereka memutuskan untuk pulang bersama. Di tengah jalan mereka bertemu Ken, lalu Ken menggodanya. Lalu Jan memperkenalkan Haishin kepada Ken. Setelah Haishin sampai di rumah, Jan pun akhirnya pulang. Malamnya, Ken terus menggoda Jan dan menyarankannya untuk mendekati Haishin. Ken merasuki pikiran Jan dengan hal-hal yang bersifat dewasa dan menyuruhnya menghilangkan sifat lugunya. Ini membuat Jan akhirnya terpengaruh dan mencoba mengikuti saran dari Ken. Tapi Jan bingung siapa yang mau melakukannya dengannya. Ken memberitahu kalau Sai-Soi pasti mau. Jan bertanya, bukankah dia pacarmu? Lalu Ken menjawab, tidak, dia hanya teman kencanku. Jan pun akhirnya setuju. Ketika Jan masuk ke kamar Ken, ia terkejut melihat Sai-Soi ternyata sudah standby di ranjang dengan terancang bulat. Malam itulah Jan melepas status berjaganya. Terlihat Ken dan teman-temannya yang sedang mengintip mereka berdua. Saat Jan keluar kamar, ternyata Ken dan teman-teman sudah menunggunya dan mentertawakannya karena dia KO terlalu cepat. Ken yang sedang bekerja tiba-tiba dipanggil oleh Sai-Soi atas perintah Nona Keo. Ia disuruh memindahkan sebuah meja di kamar Nona Keo yang dibantu oleh Sai-Soi. Saat Ken memindahkan meja itu, Nona Keo diam-diam mencuri-curi pandang terhadap Ken. Jan menggambar sketsa wajah Haishin di taman dekat sekolah mereka. Saat Ken sedang mandi setelah lelah bekerja, Sai-Soi datang menghampirinya karena ingin memberikan upah yang diberikan Nona Keo kepada Ken. Melihat sekeliling tengah sepi, situasi ini dimanfaatkan oleh Sai-Soi untuk menuruti nafsunya. Ia merayu Ken. Ken awalnya menolak, tapi akhirnya Ken mau juga. Tanpa mereka sadari, saat itu Nona Keo sedang mengawasi atau mengintip mereka berdua. Malam ini Jan dan Haishin pulang bersama. Ayah Haishin sudah menunggu di depan rumah sambil baca koran.
Lalu Haisin mengenalkan Chan kepada ayahnya. Setelah itu Chan langsung pamit pulang. Di tengah perjalanan Chan dicegat oleh beberapa orang pria yang baru saja keluar dari penjara. Awalnya Chan mengira mereka ingin merampoknya, tapi ternyata mereka justru ingin mencabulinya. Untung saja Ken lewat situ dan mendengar suara teriakan Chan yang minta tolong. Setelah ia sadar kalau itu adalah suara Chan, ia langsung bergegas dan menyelamatkannya. Setelah mereka berhasil selamat, Ken bertanya mengapa Chan lewat sini malam-malam. Pasti Chan habis berkencan dengan Haisin, ucap Ken. Saat mereka tiba di rumah, ternyata Bibi Wat sedang menunggu Chan sembari menangis. Ia menangis karena baru saja mendapatkan kabar kalau Tuan Wisnan akan kembali dengan membawa kekasih lamanya. Ia berpesan kepada Chan untuk tetap menjadi anak baik dan tidak membuat masalah dengan ayahnya. Oke guys, lanjut part 2.